Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulani Jat Ishak dari Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 94142360 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang saham, obligasi, dan juga reksadana. Saham merupakan bukti penyertaan kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Karena merupakan penyertaan kepemilikan, maka investor akan turut menanggung segala bentuk kerugian maupun memperoleh keuntungan yang diperoleh perusahaan. Adapun jenis-jenis saham yaitu jenis saham berdasarkan pemegang. Yang pertama yaitu saham atas nama, yang kedua saham atas unjuk. Kemudian jenis saham berdasarkan sifat. Yang pertama yaitu saham biasa, yang kedua saham preferen atau preference stock. Obligasi atau bond. Obligasi adalah instrumen utang jangka panjang yang diperdagangkan dan dikeluarkan oleh berbagai organisasi peminjam, baik instansi pemerintah maupun perusahaan, serta organisasi lainnya. Obligasi digolongkan sebagai sekuritas atau efek yang memberikan penghasilan tetap. Karena isur menjanjikan kepada pemegang obligasi untuk yang pertama, membayar bunga periodik tetap atau kupon. Yang kedua, membayar jumlah prinsipal tetap pada atau sebelum jatuh waktu. Jumlah prinsipal obligasi disebut nilai par, menunjukkan jumlah modal yang harus dibayar kembali pada jatuh waktu. Harga pasar obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka harga pasar obligasi akan semakin rendah. Demikian pula sebaliknya. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama berdasarkan kepemilikan, yaitu obligasi atas nama dan obligasi atas unjuk. Yang kedua, berdasarkan aset yang dijaminkan, yaitu obligasi senior yang dimana dijamin sepenuhnya karena didukung oleh tuntunan atau hak legal atas kekayaan tertentu. Dan obligasi junior hanya dijamin dengan janji isur untuk membayar bunga dan prinsipal berdasarkan waktu. Berikutnya, berdasarkan perbandingan antara nilai pasar dengan nilai par. Obligasi diskon. Harga pasar lebih kecil dari harga par. Kemudian obligasi premium. Harga pasar lebih besar dari harga par. Berdasarkan masa jatuh tempo. Obligasi berjangka memiliki satu periode jatuh tempo. Kemudian obligasi serial memiliki serangkaian periode jatuh tempo. Obligasi berdasarkan penerbit, yaitu obligasi korporasi dan obligasi negara, dan juga obligasi daerah. Berdasarkan sistem pembayaran kupon yang digunakan, yaitu zero coupon bond, tidak ada pembayaran bunga secara periodik, melainkan bunga tambah pokok dibayar di akhir periode. Coupon bond, pembayaran bunga dilakukan secara periodik. Fixed coupon bond, nilai kupon ditetapkan di awal penawaran. Floating coupon bond, nilai kupon ditetapkan dengan mengacu pada indikator tertentu dan ditetapkan di awal periode berjalan. Kemudian berdasarkan nilai nominal, yaitu obligasi konvensional. Nilai nominal 1 miliar ke atas. Kemudian obligasi retail, nilai nominal lebih kecil. Kemudian berdasarkan hak penukaran atau opsi yang menyertai, yaitu convertible bond, dapat dikonversi ke saham perusahaan penerbit. Kemudian exchangeable bond, dapat dikonversi ke saham perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan penerbit. Kemudian callable bond,
Obligasi yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu. Kemudian, putable bond, obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu. Jenis obligasi berdasarkan sistem perhitungan imbal hasil, yaitu obligasi konvensional, obligasi syariah, dan obligasi mudharabah, obligasi ijarah. Reksadana mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Bentuk reksadana berdasarkan pihak yang membentuk atau mengelola reksadana perusahaan. Berbentuk suatu perusahaan yang mengelola efek reksadana kontrak investasi kolektif, dibentuk atas dasar kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian, berdasarkan kewajiban berkaitan dengan pembelian kembali, yaitu reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Berdasarkan portofolio penyusunnya, yaitu reksadana pasar uang, reksadana yang mayoritas alokasi investasinya pada efek pasar uang, seperti SBI, Surat Bank Indonesia, surat utang berjangka kurang dari 1 tahun, deposito berjangka dan tabungan. Kemudian reksadana pendapatan tetap, reksadana yang alokasi investasinya minimal 80% pada efek pendapatan tetap, seperti surat utang, baik surat utang negara atau SUN maupun surat utang perusahaan berjangka lebih dari 1 tahun. Kemudian reksadana saham, reksadana yang sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya diinvestasikan dalam efek bersifat ekuitas. Kemudian reksadana campuran, reksadana yang alokasinya merupakan kombinasi antara efek ekuitas dan efek hutang, di mana masing-masing efek tidak ada yang melebihi 80%. Jenis reksadana berdasarkan portofolio penyusunnya. Reksadana terproteksi, reksadana yang waktu pembeliannya ditentukan oleh MI yang menerbitkan dan penjualan hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Jika melakukan penjualan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan penalti yang cukup besar. Kemudian reksadana indeks merupakan reksadana yang komposisi portofolionya disusun menyerupai suatu indeks tertentu, sehingga return yang diberikan akan setara dengan indeks yang diikutinya. Kemudian reksadana ETF merupakan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa seperti halnya saham dan kinerjanya mengacu pada indeks tertentu. Dapat berupa indeks saham atau indeks obligasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.